Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keberkahan dan kesejahteraan pada kita semua, sehingga kita semua bisa selalu belajar ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan memberikan materi ya, sedikit materi mengenai apa itu wudu, mandi dan tayamum ya. Wudu, mandi dan tayamum itu adalah sebuah kewajiban ya untuk diri kita, karena wudu itu untuk mensucikan diri kita ya. Wudu, mandi, membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran hadas besar maupun hadas kecil. Begitu pula tayamum ya, untuk mensucikan ketika kita kehabisan air, ketika kita kesulitan air bersih ya, ketika kita jauh dari segala air yang mengalir, itu bisa dilakukan dengan tayamum ya, yaitu untuk mensucikan diri kita karena untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat sunnah, sholat wajib, sholat jenazah dan sebagainya. Sebagaimana dasar hukum ya, mandi, apalagi wudu dan tayamum itu adalah dasar hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Maidah. Yang pertama Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian surat Al-Maidah itu turun di Al-Madaniyah ya, di Madinah ya. Surat Al-Maidah itu ada 120 ayat. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah al-hadis. Ada yang di sini diperlukan, yang harus digunakan adalah hadis qudsi, hadis sahih dan hadis hasan ya. Itu untuk buat landasan dasar hukum ya. Kemudian ada ijtihad ya. Ijtihad mungkin melihat para pendapat sahabat kayak gitu ya, para pendapat tabi'in dan tabi'ut tabi'in kayak gitu. Itu ijtihad ya, yang dipergunakan seperti itu. Dengan demikian kita mungkin sudah tahu tata cara wudu, mandi dan tayamum ya, menurut berbagai madhab ya. Silahkan dipergunakan, dilaksanakan menurut aliran atau pengetahuannya masing-masing, sesuai apa yang sudah kita pelajari dari kecil, yang sudah kita dididik sampai hingga besar sekarang. Tetap ya, kita harus mensucikan diri ya, menggunakan wudu, mandi dan tayamum itu untuk beribadah kepada Tuhan Sang Ilahi Rabbi dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting, ketika kita kotor, ketika kita kena najis, ketika kita punya hadas besar maupun hadas kecil, kita jangan lupa selalu mensucikan, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maupun najis maupun hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan tadi wudu, mandi besar dan tayamum bisa ya. Dengan itulah maka
jiwa kita akan menjadi bersih ya. Lahiriah dan batiniah akan menjadi bersih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.